Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pada saat ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, Yosua menyampaikan perkataan ini di akhir hidupnya setelah Israel keluar dari Mesir, menaklukkan tanah Kanaan, hidup dalam kelimpahan. Namun justru saat berkat melimpah, iman bangsa ini terancam. Mereka mulai hidup di antara dua kesetiaan, Tuhan dan ilah lain. Dalam konteks krisis inilah Yosua berbicara bukan kepada orang kafir, tetapi kepada umat Allah dan keluarga Israel. Pada teks yang pertama jelas dia mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua memulai dengan tantangan yang jujur dan tegas. Ia tidak memaksa iman, tetapi menuntut keputusan. Penyembahan bukan soal kebiasaan, tetapi soal pilihan sadar. Krisis dosa selalu muncul ketika keluarga menunda keputusan rohaninya, hidup setengah-setengah, dan membiarkan dosa menjadi opsi. Tidak memilih Tuhan hari ini berarti sedang memilih yang lain. Berikutnya di teks yang kedua, Yosua berkata, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Yosua menyebut dua sumber penyembahan palsu, ilah masa lalu, kepercayaan lama, warisan leluhur, kebiasaan turun-temurun, ilah lingkungan sekarang, nilai zaman, budaya sekitar, kompromi sosial. Artinya krisis dosa dalam keluarga sering datang dari masa lalu yang belum dilepaskan dan tekanan lingkungan yang tidak disaring. Israel sudah tinggal di tanah perjanjian, tetapi ilah Kanaan mulai tinggal di hati mereka. Dan teks yang ketiga dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di tengah kebimbangan bangsa, Yosua berdiri sendiri. Ia tidak berkata kalau mayoritas setuju. Ia berkata, aku dan seisi rumahku. Ini adalah pernyataan kepemimpinan rohani dalam keluarga. Yosua sadar iman keluarga tidak bisa diserahkan pada keadaan. Kesetiaan harus dimulai dari kepala rumah tangga. Beribadah di sini berarti hidup tunduk mempermuliakan Tuhan, melayani Tuhan, setia kepada Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan keluarga. Jadi saudaraku, yang perlu kita sadari bahwa keluarga tidak akan pernah runtuh karena kekurangan berkat, tetapi justru akan runtuh jika kehilangan ketegasan iman. Yosua mengajarkan kita keputusan hari ini menentukan masa depan keluarga. Iman tidak diwariskan otomatis, tetapi dipilih dan diperjuangkan. Di tengah krisis dosa, keluarga yang berani memilih Tuhan akan tetap berdiri teguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati Minggu Advent ketiga.